Main sosmed bisa kena pajak. Eits, gak gitu ya netizen. DJP memanfaatkan sosial media untuk memantau orang-orang yang suka flexing nih dan untuk ngecek pengguna sosmed yang memperoleh penghasilan dari sosmed. Nah, jadi bukan penggunanya yang kena, tepatnya adalah orang-orang yang memanfaatkan sosmed untuk memperoleh penghasilan. Sekarang banyak banget kan dapat penghasilan dari sosmed, mulai bikin konten dari TikTok, Instagram, YouTube, bahkan jadi affiliator ataupun jualan online. Nah, seringkali kita timbul pertanyaan gak sih, gimana sih pajak untuk content creator? Nah, pada episode kali ini kita akan bahas tuntas gimana perpajakan untuk pelaku ekonomi digital. Apalagi kadang-kadang penghasilan nggak cuma dalam bentuk uang, bisa aja dalam bentuk barang, ataupun kalau kalian dapat endorsement, bisa dapat free treatment. Jadi, nanti teman-teman bisa lebih tahu nih gimana untuk hak dan kewajiban perpajakannya, dan nanti lebih ready deh untuk lapor pajak. Siapa aja sih subjek pajaknya? Subjek pajaknya adalah pelaku ekonomi digital. Bisa berupa content creator, ataupun affiliator, bahkan sampai platform digital. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita bahas dulu yuk, kenapa sih bisa kena pajak nih content creator? Nah, pada dasarnya, semua tambahan kemampuan ekonomis dalam bentuk apapun, dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk barang, baik yang berasal dari dalam negeri ataupun dari luar negeri, itu merupakan objek pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Jenis-jenis penghasilan apa aja sih yang bisa dikenain pajak untuk content creator? Yang pertama, penghasilan dari endorsement atau jadi affiliator, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, aku akan membahas beberapa situasi yang bisa kamu hadapin sebagai content creator. Yang pertama, kalau kamu adalah content creator yang berdiri sendiri tanpa agensi, kamu kalau misalnya kerja sama dengan perusahaan lain di Indonesia, kamu akan dipotong PPh pasal 21. Dan jika kamu adalah content creator yang berada di bawah naungan agensi, kamu akan dipotong PPh 21 oleh agensi. Karena pada dasarnya, perusahaan bekerja sama dengan agensi dan kamu adalah karyawan dari agensi tersebut. Nah, selanjutnya, kalau kamu adalah content creator yang berada di bawah naungan agensi ataupun tidak, dan menerima penghasilan dari luar negeri, dari platform digital ataupun perusahaan luar negeri lainnya, kamu tidak akan dipotong PPh 21. Tetapi karena Indonesia mengadopsi self-assessment system, kamu memiliki kewajiban untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang di dalam SPT tahunan orang pribadi. Nah, selanjutnya, kalau misalkan kamu content creator yang menerima endorsement dalam bentuk barang ataupun dalam bentuk jasa, free treatment, kamu akan dikenakan pajak. Karena berdasarkan Undang-Undang HPP nomor 7 tahun 2021 dan PMK nomor 66 tahun 2023, untuk barang dan jasa yang dikenal dengan natura dalam konteks perpajakan akan dikenakan pajak penghasilan pasal 21. Nah, karena Indonesia mengadopsi self-assessment system, untuk content creator wajib untuk menghitung seluruh pajak yang terutang. Ada dua metode untuk menghitung pajak yang terutang. Yang pertama itu adalah metode pembukuan. Metode pembukuan itu cocok untuk orang yang bisa rapi untuk menyimpan dokumen dan mampu untuk membuat laporan keuangan. Nah, sebagai contoh, misalkan kamu memperoleh seluruh penghasilan selama setahun sebagai content creator sebesar 240 juta. Lalu, penghasilan tersebut dapat dikurangkan dengan biaya-biaya yang berkaitan dengan penghasilan kamu. Contohnya, biaya listrik, biaya internet, dan biaya untuk membuat konten. Contoh nilainya itu adalah 40 juta. Maka didapat penghasilan neto sebesar 200 juta. Setelah itu, kita dapat mengurangkan penghasilan neto dengan PTKP. Kalau misalnya kamu belum kawin dan belum ada tanggungan, maka PTKP-nya adalah 54 juta. Setelah itu, kita akan memperoleh penghasilan kena pajak. Perhitungannya ada di sini ya lebih lengkapnya untuk dikalikan dengan tarif progresif berdasarkan pasal 17 Undang-Undang PPh. Metode yang kedua adalah metode NPPN atau norma penghitungan penghasilan neto. Metode ini cocok untuk kamu yang gak mau ribet dan mau simple aja nih, karena kita tidak perlu memperhitungkan biaya-biaya yang berkaitan dengan penghasilan kita. Nah, contohnya penghasilan kamu selama setahun sebagai content creator adalah 300 juta. Lalu untuk menghitung penghasilan netonya, kamu tidak perlu mengurangi dengan biaya-biaya yang berkaitan dengan penghasilan kamu. Kamu cukup untuk mengaitkan dengan tarif berdasarkan Per 17 tahun 2015. Nah, berdasarkan Per 17 tahun 2015, content creator itu tarifnya adalah 50%, sehingga didapat penghasilan neto sebesar 50% dikalikan dengan 300 juta. Diperolehlah 150 juta. Setelah itu, setelah memperoleh penghasilan neto, kamu bisa menguranginya dengan PTKP sebesar 54 juta. Nah, setelah mendapatkan penghasilan kena pajak, kamu bisa memperhitungkannya dengan tarif progresif pasal 17 Undang-Undang PPh berdasarkan perhitungan ini ya.
Nah, baik menggunakan metode pembukuan ataupun pencatatan menggunakan metode NPPN, kamu boleh nih menguranginya dengan PPh 21 yang telah dipotong oleh perusahaan atau brand yang bekerjasama dengan kamu. Selanjutnya, content creator wajib untuk melaporkan pajak yang terutang di SPT tahunan orang pribadi, paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Misalnya, kamu ingin melaporkan pajak yang terutang di tahun pajak 2025, maka paling lambat kamu harus melaporkannya di tanggal 31 Maret 2026. Siapa lagi nih yang bisa dikenain pajak untuk penggunaan sosmed? Nah, yang pertama itu adalah platform digital. Platform digital wajib untuk memungut PPN PMSE atau perdagangan melalui sistem elektronik atas transaksi penjualan barang ataupun jasa digital. Kita akan berbicara dari berbagai aspek. Yang pertama adalah PPN PMSE. UMKM akan dipungut PPN PMSE atas layanan jasa marketing digital. Nah, tapi atas PPN tersebut tidak dapat menjadi pajak masukannya, walaupun UMKM tersebut adalah pengusaha kena pajak. Selanjutnya adalah terkait dengan PPh badan. Nah, untuk UMKM yang menggunakan metode pembukuan itu dapat mengurangkan biaya iklan tersebut di dalam SPT tahunan miliknya. Namun untuk UMKM yang menggunakan tarif final 0,5% tidak dapat mengurangkan biaya tersebut karena itu adalah tarif final. Nah, selanjutnya kita akan berbicara mengenai PPh pasal 26. Karena pada dasarnya kita telah memberikan penghasilan ke platform digital luar negeri, seharusnya kita memotong PPh pasal 26. Namun, cara praktiknya itu sangat sulit dilakukan karena tidak ada kehadiran dari platform digital tersebut dan transaksi dilakukan secara online. Setelah kita membahas aspek perpajakan untuk pelaku ekonomi digital, gimana sih cara kita comply atau patuh pajak? Nah, yang pertama, kita harus mencatat penghasilan dan biaya secara rapi, bisa menggunakan spreadsheet ataupun pembukuan sederhana. Nah, selanjutnya kita bisa memanfaatkan NPPN atau norma penghitungan penghasilan neto bagi wajib pajak orang pribadi yang memang belum mampu untuk membuat laporan keuangan. Nah, selanjutnya kita bisa memeriksa bukti potong dari perusahaan yang bekerjasama dengan kita nih kalau kita content creator. Nah, yang terakhir, kita harus memastikan bahwa seluruh penghasilan kita, baik yang berasal dari dalam negeri ataupun dari luar negeri, sudah dilaporkan di SPT tahunan kita. Nah, selanjutnya gimana sih cara kita mitigasi sengketa pajak? Yang pertama, kita harus menyimpan seluruh bukti transfer atau bukti transaksi, karena dokumentasi itu merupakan hal yang penting bagi DJP untuk melihat eksistensi dari transaksi tersebut. Yang kedua, kita harus menyimpan kontrak kerjasama dengan perusahaan-perusahaan atau brand-brand lain. Dan yang terakhir adalah kita harus memisahkan rekening pribadi dengan rekening usaha kita. Jadi intinya bukan main sosmed yang kena pajak, tapi penghasilan yang didapat dari sosmed yang kena pajak. Selama kita bisa catat dengan rapi, lapor pajak dengan benar, dan tahu aturan pajak, pasti semuanya bakal aman. Yuk jadi content creator yang melek pajak. Jadi gimana? Masih bingung nggak nih? Tulis di kolom komentar ya. See you!